Jadi tidak hanya orang yang berkorban saja yang dituntut pengorbanannya, jiwa pengorbanannya, tetapi panitia kurban yang diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk mengurusi daging kurban juga dituntut pengorbanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan revisi tentang pendapat saya berkaitan dengan puasa nafal sebelum Idul Adha, dan yang kedua berkaitan dengan jatah khusus daging kurban untuk panitia kurban. Kita langsung saja masuk dalam pembahasan yang pertama berkaitan dengan puasa nafal sebelum Idul Adha. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa puasa nafal ini untuk muslim secara umum, bukan untuk yang berkurban saja. Dan ini saya ambil dari beberapa sumber, saya pahami dari beberapa sumber yang saya miliki. Namun ketika saya mendapatkan fatwa dari Khalifah Islam, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan puasa nafal sebelum Idul Adha ini, yang beliau sampaikan di dalam menjawab sebuah surat salah seorang Ibu Ahmadi yang menanyakan tentang hal ini kepada beliau, kepada Khalifah Islam, sehingga saya menahan video saya terlebih dahulu dan kemudian memutuskan untuk mengkaji apa yang difatwakan oleh Hazrat Khalifah, dan akhirnya saya memutuskan untuk merevisi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang difatwakan oleh Hazrat Khalifah. Nah, menurut saya inilah spirit di dalam berfikih di dalam Jemaat Ahmadiyah. Ketika kita memahami sesuatu, kemudian Khalifah menyampaikan fatwanya yang kemudian bertentangan dengan apa yang kita pahami, bertentangan dengan apa yang kita mengerti, maka kita harus mendahulukan apa yang disampaikan Khalifah dan kita menyampingkan apa yang kita pahami. Inilah spirit berfikih di dalam fikih Ahmadiyah. Karena di dalam berfikih itu, karena fikih ini sifatnya elastis, selalu berkembang sesuai dengan zaman, apa yang kita pahami sekarang, apa yang kita anggap benar sekarang belum tentu benar di masa yang akan datang. Bisa saja sesuai dengan keadaan di masa yang akan datang, atau sesuai dengan pemahaman yang kita dapatkan di masa yang akan datang, pemahaman yang terbukakan di masa yang akan datang, maka apa yang kita pahami dahulu itu menjadi gugur begitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedua Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, memiliki suatu ibadah yang khas, memiliki suatu ibadah nafal yang khas masing-masingnya. Sebelum Idul Fitri kita disunahkan untuk makan sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi di dalam Idul Adha, Rasulullah SAW menyunahkan untuk tidak makan sampai selesai sholat Idul Adha. Nah, berkaitan dengan ini terdapat di dalam riwayat, kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji' fayakula min adhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu, kecuali setelah pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Dari riwayat ini dapat kita simpulkan bahwa pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri, dan sunnah ini umum untuk umat muslim secara umum. Tetapi pada hari raya Idul Adha, Rasulullah SAW menyunahkan untuk berpuasa atau menahan lapar sampai sholat Idul Adha, dan di dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah SAW biasa makan atau berbuka dengan daging kurbannya, dengan daging sembelihan kurbannya begitu. Nah, oleh karena itulah puasa ini sebetulnya adalah puasa yang khusus untuk orang yang berkurban. Senada dengan ini, di dalam kitab Farmudati Muslih Maud halaman 176, Khalifah Islam Hadrat Khalifatul Masih As-Sani Hadrat Muslim Maud anhu menyampaikan, yang akan saya sampaikan secara ringkas di sini, bahwa puasa ini adalah puasa nafal, bukan puasa wajib.
Barang siapa yang mengerjakannya maka akan mendapatkan pahalanya. Tetapi barang siapa yang tidak bisa mengerjakannya seperti orang tua, orang sakit, anak-anak, dan bahkan orang yang tidak ingin mengerjakannya sekalipun juga tidak akan mendapatkan dosa. Karena ini adalah puasa nafal, kata beliau. Tetapi beliau menambahkan bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud Wassalam, di dalam keadaan sehat biasa melaksanakan puasa ini. Kemudian senada dengan ini, Khalifah Islam Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis menyampaikan bahwa puasa ini disunnahkan hanya untuk orang yang berkurban. Jadi orang yang tidak berkurban tidak disunnahkan untuk melaksanakan puasa ini. Dan beliau menambahkan juga bahwa untuk orang yang berkurban sekalipun juga ini bukan suatu hukum atau suatu puasa yang bersifat mengikat gitu. Jadi tidak kaku di dalam hal ini juga. Kemudian yang perlu diingat bahwa salah satu tujuan puasa ini adalah supaya pelaksanaan kurban itu disegerakan begitu. Sehingga orang yang berkurban tadi itu bisa berbuka dengan daging kurbannya. Tetapi sesuai dengan yang saya sampaikan di atas tadi bahwa puasa ini bukan puasa yang mengikat, tidak kaku, maka orang yang melaksanakan puasa ini juga apabila kurbannya, dia mendapatkan kurbannya itu terlambat atau proses kurbannya itu terlambat, maka dia juga tidak ada keharusan untuk menunggu sampai mendapatkan daging kurbannya itu gitu. Walaupun sunnah Rasulullah SAW, beliau biasa memakan atau beliau biasa berbuka dengan daging kurbannya, tetapi tidak ada juga kita harus menunggu daging kurban itu, daging kurban kita begitu. Kalau misalnya sudah terlalu terlambat seperti itu. Jadi ini disesuaikan saja dengan situasi, disesuaikan saja dengan kondisi kita masing-masing dan harus fleksibel di dalam hal ini. Karena puasa ini bukan seperti puasa lainnya, bukan seperti puasa Ramadan, bukan seperti puasa nafal lainnya yang harus menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah puasa yang berbeda begitu. Hanya sampai di dalam hadis itu dikatakan hanya sampai selesai sholat Id saja begitu. Lalu bagaimana orang yang berkurban yang dilaksanakan bukan di tempat dia berdomisili? Nah, berkaitan dengan ini ada yang mengatakan dia perlu berpuasa, ada yang mengatakan juga tidak perlu berpuasa. Nah, menurut hemat saya orang seperti ini masih bisa dibolehkan untuk berpuasa karena belum ada juga saya menemukan larangan untuk itu begitu. Tapi yang harus diingat adalah tidak juga ditekankan untuk itu. Nah, jadi sekali lagi di sini harus fleksibel juga. Kecuali nanti kalau kita temukan lagi bahwa ada fatwa dari khalifah bahwa orang yang seperti ini dilarang untuk melaksanakan puasa itu gitu. Nah, sebelum ada fatwa seperti itu, maka menurut hemat saya orang seperti ini masih bisa berpuasa walaupun tidak ditekankan tadi itu. Kemudian hal kedua yang perlu saya sampaikan juga yang tak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan panitia kurban. Jadi ada jatah khusus, jatah daging khusus untuk panitia kurban gitu. Hal pertama yang harus dipahami adalah menjadi panitia kurban bukanlah suatu profesi yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan semacam uang dan sebagainya. Menjadi panitia kurban adalah suatu pekerjaan sukarela, semacam pengorbanan juga begitu. Jadi ganjarannya atau imbalannya juga sesuai dengan itu. Yang ganjarannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala seharusnya, bukan berupa daging hewan kurban atau apalagi berupa uang seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila panitia korban ini merangkap sebagai tukang jagal juga, sebagai orang yang melaksanakan kurban memang untuk dibayar seperti itu, maka bayarannya ditanggung oleh yang berkurban. Tidak boleh dibebankan kepada daging kurban itu tadi. Tidak boleh diberikan upahnya melalui daging kurban atau melalui kulit hewan kurban seperti itu. Karena Rasulullah SAW melarang itu semua. Dan berkaitan dengan ini, di dalam riwayat tertera, Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengurusi unta-unta hadyu. Beliau memerintah untuk membagi semua daging kurbannya, kulit dan jilalnya untuk orang-orang miskin. Dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban itu kepada tukang jagal sebagai upah. Nah, dari hadis ini sudah sangat jelas bahwa dari daging kurban atau dari kulit hewan kurban itu tidak bisa dijadikan sebagai upah untuk jagal begitu. Sehingga kalau misalnya panitia korban merangkap sebagai jagal, maka tidak boleh diberikan sesuai dengan hadis tadi itu, tidak boleh diberikan upahnya dari daging kurban.
upahnya dari kulit kurban seperti itu. Kecuali dia dikasih daging kurban sebagaimana orang lain juga dikasih daging kurban seperti itu. Kemudian hal yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah yang harus diperhatikan adalah spirit berkorban itu sendiri. Jadi tidak hanya orang yang berkorban saja yang dituntut pengorbanannya, jiwa pengorbanannya, tetapi panitia kurban yang diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk mengurusi daging kurban juga dituntut pengorbanannya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.